Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ini seru enak Wiyang. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Qiang mulai mengerutkan keningnya. Dia menyadari bahwa perkembangan situasinya berbeda dari apa yang dia perkirakan. Karena itulah, dia buru-buru mengirim transmisi suara kepada Chu Feng dan bertanya, "Saudara Chu Feng, aku bertanya dan memintamu untuk bersuara untukku. Tapi mengapa kamu malah mengatakan kata-kata itu? Mungkinkah yang kamu lakukan itu tidak ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi? Jika kamu tidak ingin aku ikut, maka aku akan mundur sekarang," ucap Wang Qiang. Hehehe, mendengar itu, Chu Feng hanya tersenyum melihat ancaman Wang Qiang dan mengabaikannya. Kemudian dia menoleh ke arah kerumunan dan berkata, Wang Qiang ini menegaskan bahwa, sepotong kotoran itu adalah harta keluarganya. Namun bahkan dia tidak mau menampilkan kotak giok sebagai bagian dari taruhan. Dengan betapa sedihnya dia, bagaimana mungkin dia rela berpisah dengan harta keluarganya? Seseorang seperti dia benar-benar terlalu memalukan. Itu berarti sudah jelas, kalau dia berusaha menipu kita karena dia pikir kita ini bodoh. Jika dia mau mengeluarkan kotak giok, maka jadilah taruhan itu. Namun jika dia tidak mau, maka dia tidak hanya harus dilarang berpartisipasi dalam kompetisi, aku percaya bahwa dia juga harus diusir dari wilayah desa penyegelan kuno. Aku percaya bahwa desa kuno penyegelan juga tidak akan mau menerima orang seperti dia sebagai tamu mereka. Senior, bukankah begitu? Chu Feng melihat ke orang tua dari desa kuno Siling dan bertanya. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng itu benar, jawab orang tua itu. Orang tua yang sangat tidak menyukai Wang Qiang segera mulai menganggukkan kepalanya berulang kali, itu ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Itu benar, seseorang seperti dia terlalu licik. Kita tidak hanya harus melarang dia berpartisipasi dalam pertaruhan, tapi dia juga harus diusir dan tidak diizinkan memasuki desa kuno penyegelan. Peserta taruhan lainnya segera menyuarakan persetujuan mereka satu demi satu. Jangan, seru Wang Qiang. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Wang Qiang langsung berubah. Dia mulai panik, dan buru-buru mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepada pria tua desa kuno penyegelan. Setelah menyerahkan kotak giok kepada orang tua itu, Wang Qiang terus berkata berulang kali. Dasar bandit, kalian semua adalah sekelompok bandit. Kamu jelas-jelas telah mengintimidasi orang yang jujur. Terutama untuk kamu. Aku telah salah menilai kamu, kata Wang Qiang sambil menunjuk ke arah Chu Feng. Wang Qiang, apakah kamu tahu orang macam apa yang paling aku benci? Chu Feng menjawab Wang Qiang dengan senyum di wajahnya. Apa? Wang Qiang menjawab dengan ekspresi bingung. Aku benci dengan orang yang mengancam aku, jawab Chu Feng dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, Wang Qiang menjadi bisu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa bukannya Chu Feng tidak mengerti ancamannya, itu ketika dia berbicara dengannya melalui transmisi suara. Namun sebaliknya, Chu Feng mengerti dengan sangat baik. Hanya saja, Chu Feng tidak mau membiarkan dirinya diancam olehnya. Dan bahkan, dia bertindak dengan cara yang sangat berlawanan. Meskipun Wang Qiang sangat tidak mau menerima ini dan sangat marah, tetapi tetap saja dia yang kalah dalam pertempuran rahasia di antara mereka. Bahkan jika Wang Qiang terus tidak mau menerima kebenaran, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Lagi pula, dia tidak ingin meninggalkan tempat ini begitu saja. Dengan demikian, ia hanya bisa kembali ke kerumunan dengan cara yang sedih. Adapun orang banyak, setelah Wang Qiang menyerahkan kotak giok sebagai bagian dari taruhan judi, mereka tidak lagi mencoba membuat segalanya menjadi sulit bagi Wang Qiang. Satu demi satu peserta yang tersisa dari taruhan, mereka juga mulai melangkah maju dan menyerahkan taruhan masing-masing kepada lelaki tua Siling Ancient Village. Ketika Wang Qiang kembali ke kerumunan, si gendut melangkah maju dan berkata dengan suara rendah. Kakak, Chu Feng itu telah mengambil keuntungan darimu.
Ucap si gendut. Omong kosong. Aku melakukan itu dengan sengaja. Itu karena, semuanya akan menjadi milikku apapun yang terjadi. Bahkan jika aku harus serahkan kotak giok itu, lalu kenapa? Mereka hanya senang untuk saat ini saja. Lalu dengan segera, aku akan membawanya kembali kepadaku bersama dengan yang lainnya. Wang Qiang membantahnya dengan keras kepala. Namun meski begitu, ada jejak kepahitan tersembunyi dan dendam rahasia dalam tatapannya, itu bisa dilihat ketika ia memandang ke arah Chu Feng. Aku akan membantu semua orang menjaga barang-barang ini. Aku akan menunggu kamu semua di pintu masuk desa kuno Siling. Siapapun yang pertama sampai di sana, semua yang ada di dalam kantong penyimpanan ini akan menjadi miliknya, ucap orang tua itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, pria tua itu berteriak dengan keras. Buka gerbangnya, teriaknya. Ketika kata-kata itu bergema, suara gemuruh tanpa henti mulai terdengar, itu ketika gerbang ke arah desa Pasing Pas mulai perlahan-lahan terbuka. Pada saat ini, apa yang masuk ke dalam garis pandang semua orang adalah pintu masuk spiritual yang gelap, yang perlahan-lahan berputar dan tak tertandingi. Itu adalah village Pasing Pas yang asli. Setelah memasukkannya, itu semua akan tergantung pada kemampuan seseorang, apakah seseorang akan berhasil melewatinya atau tidak. Wush 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 wush. Pada saat ini, orang-orang yang ingin memasuki desa kuno Siling semua melepaskan keterampilan bela diri mereka yang kuat, itu untuk membuat setiap detiknya menjadi berarti. Dengan kecepatan tercepat mereka bergegas ke pintu masuk village Pasing Pas. Adapun Chu Feng, ia juga mengaktifkan Mortal Tabu Illusion Light Technique, dan bergegas ke formasi dengan kecepatan tercepatnya. Ketika dia memasuki formasi, Chu Feng merasa seolah-olah dia telah memasuki ruang yang berbeda. Orang-orang yang telah memasuki tempat ini bersamanya, dan semuanya telah menghilang. Selain pemandangan di sekitarnya, maka tidak ada yang lainnya. Itu hanya ada dirinya sendiri. Karena tempat itu begitu sunyi, sehingga rasanya agak menakutkan. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa pintu masuk spiritual di belakangnya telah menghilang. Karena itulah, dia tidak punya pilihan selain terus maju. Pada saat ini, apa yang muncul di hadapannya adalah pintu masuk yang berjumlah 18 lorong yang berbeda. Tapi Chu Feng tahu, bahwa hanya satu di antara 18 pintu masuk yang berbeda ini adalah jalan yang benar. Jika dia memilih jalan yang salah, dia tidak akan bisa melewati ujian ini. Sepertinya sangat sulit. Apa yang kamu pikirkan? Berapa banyak kepastian yang kamu miliki? Si ratu bertanya. Memang benar, itu memiliki beberapa kesulitan. Namun sayangnya, kesulitan itu hanya untuk orang lain. Karena bagi aku memiliki kepastian 100% dalam melewati tempat ini, jawab Chu Feng. Ketika dia mengatakan kata-kata itu, mata Chu Feng segera bersinar. Ketika ketajaman khusus muncul di matanya, keterampilan tertinggi mata surgawinya segera diaktifkan. Setelah mata surgawi diaktifkan, garis cahaya di dalam Chu Feng menjadi sangat jelas. Pada saat ini, apa yang nyata dan yang palsu semuanya dihadirkan di hadapannya. Langkah kaki Chu Feng pun segera berubah. Dia berubah menjadi sinar cahaya, dan dengan cepat terbang ke pintu masuk lorong. Setelah itu, banyak lagi pilihan pintu masuk lorong yang terus muncul di hadapan Chu Feng. Namun setiap kali dia bertemu mereka, tanpa menghentikan langkahnya, Chu Feng akan dengan pasti memilih jalan dan terus maju. Di hadapan mata surgawinya, taktik pengalihan seperti ini tidak mampu menghentikan Chu Feng. Pada saat Chu Feng dan yang lainnya mengerahkan semua kekuatan mereka untuk melewati ujian ini, pria tua dari desa kuno Siling telah melewati jalan pintas, dan kembali ke pintu masuk desa kuno Siling. Pada saat ini, ada banyak pemandu di pintu masuk desa kuno Siling yang menunggu kedatangan orang-orang yang berhasil melewati ujian, dan mereka adalah orang-orang yang akan menjadi tamu mereka. Tugas mereka adalah membimbing para tamu ini ke desa kuno Siling. Namun, hanya ada satu hal yang layak disebutkan. Itu adalah seorang wanita tua dengan kultivasi peringkat 2 kaisar setengah bela diri di sini. Bagaimana? Apakah kedua bocah jenius yang langka itu seperti yang mereka katakan?
Tanya wanita tua itu. Ketika dia melihat lelaki tua itu kembali, wanita tua itu berinisiatif untuk berjalan ke lelaki tua itu, dan menanyainya dengan nada yang akrab. Keduanya tampak pasangan yang sudah menikah. Mereka memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, karena mampu melonjak 3 tingkat kultivasi. Mereka berdua jenius tingkat iblis yang langka, jawab lelaki tua itu. Mereka sebenarnya sekuat itu. Dengan kultivasi dan kekuatan bertarung mereka sudah akan melampaui semua orang di antara generasi muda desa kuno penyegelan kami. Kalau begitu, mereka pasti adalah anggota generasi muda yang dikirim oleh kekuatan besar. Mungkinkah mereka anak nakal dari World Spiritist Alliance? Wanita tua itu menjadi sedikit khawatir. Jika mereka anak nakal dari World Spiritist Alliance, bagaimana mungkin mereka akan lari untuk berpartisipasi dalam uji coba kita? Lagi pula pada saat itu, kepala desa kita telah kalah dari spiritualis dunia manajemen Alliance World dalam suatu kompetisi teknik spiritual. Setelah itu, World Spiritist Alliance diberi pengecualian khusus. Selama mereka dari aliansi spiritualis dunia, maka terlepas dari apa kultivasi mereka akan diizinkan untuk memasuki desa kuno penyegelan kami, ucap wanita tua itu sambil menjelaskan. Ketika aliansi spiritualis dunia disebutkan, pria tua itu menghela nafas. Setelah itu di wajahnya, itu ada sedikit penghinaan. Itu hanya masalah lama. Jangan terus memikirkannya. Ayo, ceritakan tentang 2 bocah nakal itu. Jika itu seperti yang kamu katakan dan mereka berdua bukan dari World Spiritist Alliance, lalu kekuatan mana yang berhasil menumbuhkan 2 bocah sekeren mereka? Wanita tua itu mulai merenung setelah bertanya. Baiklah, jadi begini, jawab pria tua itu lalu menjelaskan. Meskipun bocah nakal bernama Wang Qiang itu adalah individu yang sangat menjengkelkan, tapi aku tidak merasakan kepalsuan atau pengaruh jahat padanya. Aku pikir dia tidak datang ke desa penyegelan kuno kami dengan niat jahat. Sepertinya, dia datang demi siling glacial water kita. Adapun Chu Feng, dia memberi aku kesan yang sangat bagus. Ketika dia pergi, aku akan meminta kepala desa kami untuk memberinya beberapa tetes air penyegelan es sebagai hadiah, ucap pria tua itu. Ketika Chu Feng disebutkan, pria tua itu tersenyum dengan sangat gembira. Sepertinya kamu sangat menyukai Chu Feng itu, kata wanita tua itu. Dia bersikap rendah hati, dan dia juga tidak memiliki sombong. Untuk dapat mencapai perilaku semacam ini dengan bakatnya, itu benar-benar hal yang langka, balas pria tua itu dengan memuji. Kalau begitu, bagaimana teknik spiritualnya? Karena bagaimanapun, besok akan menjadi upacara pemujaan leluhur tahunan kita. Hadiah untuk 3 peringkat pertama tahun ini akan sangat banyak. Jika Chu Feng mampu mengambil salah satu dari 3 peringkat pertama, bukankah dia bisa mendapatkan lebih banyak air segel penyegelan? Wanita tua itu mendorong wajahnya ke arah pria tua itu, dan berbicara kepadanya dengan lembut. Mendengar kata-kata itu, pria tua itu segera mulai mengerutkan keningnya. Dengan segera, dia melirik sekeliling mereka sebelum berbicara dengan suara rendah. Sebagai seseorang dari desa penyegelan kuno, kamu ingin orang luar mendapatkan salah satu dari 3 peringkat teratas dalam upacara pemujaan leluhur. Aku tidak berpikir itu akan baik jika seseorang mendengarnya. Generasi muda di desa ini bukan orang-orang yang kita sukai, ucap pria tua itu. Sangat jarang kamu datang untuk menyukai Chu Feng ini. Bahkan jika dia mendapatkan salah satu dari 3 peringkat teratas, apa ruginya? Wanita tua itu menjawab. Mendengar itu, pria tua itu hanya tersenyum. Kemudian setelah itu, dia pun berkata, bakatnya dalam kultivasi bela diri itu sangatlah langka. Namun sayangnya, aku belum melihat teknik spiritualnya. Mungkin kita dapat menentukan kekuatan teknik spiritualnya, itu berdasarkan pada waktu yang dibutuhkannya untuk melewati village passing pass. Karena itulah, aku berharap untuk melihat kedatangannya, ucap pria tua itu. Ketika pria tua itu berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk village passing pass. The Village Passing Pass, kali ini adalah Lord Village Chief sendiri yang telah mengaturnya.
Bahkan aku saja yang telah berpartisipasi dalam membantunya mengatur formasi, dan dengan demikian mengetahui tentang rincian formasi, itu akan membutuhkan 2 jam untuk melewati Village Entering Pass. Dan sekarang, desa Passing Pass baru saja dibuka. Bahkan jika Chu Feng itu benar-benar memiliki teknik spiritual yang luar biasa, itu masih akan memakan waktu setidaknya 4 jam untuk bisa melewati Village Passing Pass. Maka dari itu, kamu tidak harus menunggunya di sini. Maka tidak akan terlambat bagi kamu untuk kembali dalam waktu 4 jam, kata wanita tua itu. Pria tua itu mengangguk. Sebagai seorang tetua dari desa penyegelan kuno, dia secara alami menyadari betapa kuatnya desa Passing Pass ini. Ketika memikirkan hal itu, pria tua itu berbalik dan bersiap untuk pergi bersama wanita tua itu, dan menuju ke sebuah rumah batu untuk beristirahat sebentar. Namun tepat pada saat ini, seorang penduduk desa menunjuk ke pintu keluar desa masuk dan dengan keras berteriak. "Song Elder, cepat lihat!" teriak seseorang. Ketika mereka mendengar teriakan itu, pria tua dan wanita tua itu segera berbalik. Ketika tatapan mereka mendarat di pintu keluar desa masuk, ekspresi mereka sangat berubah, dan ekspresi terkejut memenuhi wajah mereka. Selanjutnya, jejak kegelisahan muncul di mata mereka. Itu karena pada saat ini, tidak hanya pintu keluar dari desa Passing Pass bersinar cerah, tapi pintu itu juga dengan cepat berubah. Itu adalah tanda bahwa seseorang akan keluar dari desa memasuki. Bagaimana mungkin? Village Passing Pass ini baru saja dibuka. Bagaimana mungkin ada orang yang akan keluar? Wanita tua itu berseru dengan tak percaya. Namun, pandangannya masih tertuju pada pintu keluar Village Passing Pass. Mungkinkah dia adalah seseorang dari desa penyegelan kuno kita? Pria tua itu bertanya. Mustahil. Semua spiritualis jubah kerajaan Siling Ancient Village kami ada di dalam desa. Selain mereka, tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk melewati desa Passing Pass dengan kecepatan seperti itu. Kata wanita tua itu. Waduh, kalau begitu, sangat mungkin itu adalah orang yang menyelinap, ucap pria tua itu. Berpikir sampai titik ini, tatapan lelaki tua itu langsung berubah tajam. Segera setelah itu, dia berteriak dengan keras. "Bersiaplah untuk pertempuran," teriak pria tua itu. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan pria tua itu, kerumunan dari desa kuno Siling segera menarik persenjataan kerajaan mereka masing-masing, dan mengarahkan mereka ke pintu keluar spiritual. Kemudian mereka mengatur diri mereka dalam formasi khusus, dan mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang. Bas-bas. Pada saat semua orang dengan cemas melihat pintu keluar desa Passing Pass, seseorang akhirnya keluar dari sana. "Ini," seru orang-orang. Ketika mereka melihat orang yang keluar, ekspresi semua orang berubah menjadi kaget. Itu karena pada saat ini, orang yang keluar dari pintu keluar bukanlah penyelinap. Namun sebaliknya, itu adalah Chu Feng. "Senior, sepertinya formasi ini tidak dimaksudkan untuk menyambut tamu," kata Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Chu Feng memiliki persepsi yang sangat tajam. Karena hanya dengan satu lirikan saja, dia memperhatikan bahwa semua orang dari desa kuno Siling sedang bersiap-siap untuk melakukan pertempuran. Kemudian dia melihat ke sekelilingnya, dan melihat bahwa tidak ada orang lain selain dia di sana. Karena itulah, ia menyimpulkan bahwa mereka pasti berpikir kalau ia adalah musuh. Namun Chu Feng tahu betul, bahwa ini adalah kesalahpahaman. Selanjutnya, Chu Feng sudah tahu apa yang menyebabkannya telah melewati ujian ini terlalu cepat. Di hadapan mata surgawi, pembentukan desa Passing Pass tidak ada artinya. Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Untuk mendapatkan kemenangan dan harta karun Wang Qiang, Chu Feng tidak mampu mengampuni upaya apapun, dan dengan demikian memutuskan untuk mengeluarkan semuanya. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Untuk kesempatan mencapai terobosan, bahkan jika dia mengejutkan semua orang, Chu Feng hanya akan menerimanya sebagai hal yang tidak terhindarkan. "Chu Feng, ini sebenarnya kamu," seru pria tua itu sambil terpana. Hanya ketika Chu Feng membuka mulutnya dan berbicara, barulah dia berhasil bereaksi.
Pada saat ini, tidak hanya ekspresi kaget di matanya tidak berkurang, tapi itu malah benar-benar meningkat. Mendengar kata-kata itu, mata wanita tua itu segera bersinar. Dengan tergesa-gesa, dia menoleh ke pria tua itu dan bertanya, "Apakah dia Chu Feng yang kamu sebutkan padaku?" Tanya wanita tua itu. "Itu benar, dia adalah Chu Feng," pria tua itu menjawab dengan pasti. Ini terlalu tak terbayangkan," ucap wanita tua itu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi wanita tua itu menjadi lebih luar biasa. Tatapan yang dia gunakan ketika melihat Chu Feng, itu juga menjadi lebih rumit. Tetua, dia. Pada saat ini, semua penduduk desa lainnya dari desa kuno Siling mengalihkan pandangan mereka kepada lelaki tua itu. Itu karena, mereka semua menunggu tanggapan dari pria tua itu. Untuk dapat melewati ujian kedua dengan kecepatan seperti itu, bahkan jika orang itu masih muda, maka mereka tidak akan berani meremehkannya. "Dia seseorang yang aku kenal," ucap pria tua itu. Ketika pria tua itu berbicara, dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada penduduk desa bahwa mereka bisa santai. Mendengar kata-kata itu, penduduk desa akhirnya menghela nafas lega. Mereka mulai menyingkirkan persenjataan kerajaan mereka, dan kembali ke formasi penyambutan mereka. Pada saat ini, Chu Feng berjalan maju dan bertanya, "Senior, apakah aku orang pertama yang melewati ujian ini?" tanya Chu Feng. "Kamu memang orang yang pertama, dan tidak ada yang lebih cepat darimu," pria tua itu menjawab sambil tersenyum di wajahnya. Dia mengambil inisiatif, dan menyerahkan kantong penyimpanan yang berisikan semua harta kepada Chu Feng. Chu Feng menerima kantong penyimpanan dari orang tua itu, dan mendeteksi bahwa semua harta karun dari para peserta taruhan ada di dalamnya. Namun yang paling penting adalah kotak giok Wangqiang, serta harta paling penting juga ada di Cosmos Sak. "Wah, terima kasih senior," ucap Chu Feng dengan sopan sambil membungkuk kepada pria tua itu. Meskipun Chu Feng telah mendapatkan semua ini dengan kemampuannya sendiri, tapi orang tua itu masih membantunya menjaga barang-barang. Tiba-tiba saja, wanita tua itu berbicara. "Teman kecil Chu Feng, maukah kamu berbicara dengan aku di tempat yang lebih terpencil?" tanya wanita tua itu. Chu Feng langsung kaget. "Oh iya, ini adalah istriku," jawab pria tua itu. "Oh, Chu Feng memberi hormat kepada senior," ucap Chu Feng. Mendengar itu, Chu Feng segera menangkupkan tinjunya dengan satu tangan di atas yang lain, dan menyapa wanita tua itu dengan sopan. "Chu Feng, tidak perlu bagimu untuk menjadi seformal ini. Ayo, mari kita bicara di tempat lain," ucap wanita tua itu sambil tersenyum ramah. Nada suaranya juga terdengar sangat baik. Ketika dia berbicara, dia mulai berjalan menuju rumah batu. Adapun Chu Feng, dia juga mulai berjalan menuju rumah batu dengan pria tua itu. Dia bisa merasakan bahwa lelaki tua dan perempuan tua itu tidak membencinya. Karena itulah, dia tidak takut pada mereka. "Teman kecil Chu Feng, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Aku bermarga Lin. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil aku Nenek Lin. Sedangkan untuk suamiku, dia bernama Song. Kamu juga bisa memanggilnya Kakek Song," ucap wanita tua itu. "Dan kita sebut saja sebagai Nenek Lin dan Kakek Song." Setelah tiba di rumah batu, Nenek Lin berbicara dengan senyum di wajahnya. Tampaknya Chu Feng terlihat sangat cerah. Mendengar kata-kata itu, dia bisa mengatakan bahwa wanita tua itu menyukainya, dan berusaha untuk mendapatkan hubungan yang baik dengannya. Karena mereka adalah senior, dan keduanya adalah ahli setengah kaisar bela diri, dan terlepas dari seberapa berbakatnya dia hanya raja bela diri. Mereka sangat memikirkannya, itu ketika mereka mengatakan kepadanya untuk memanggil mereka sebagai Nenek Lin dan Kakek Song. Jadi, Chu Feng harus secara alami mengembalikan wajah mereka. Karena itulah, dengan tulusnya Chu Feng berkata, "Kakek Song, Nenek Lin," ucapnya. "Hahaha, bagus, sangat bagus," ucap keduanya. Tentu saja, setelah disapa begitu akrab, senyum cerah bersemi di wajah Kakek Song dan Nenek Lin yang sudah tua. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.